Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Jelani Manjur. Mantap dengan hasil jujur. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal asal-usul Tugu Monas di Jakarta. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sejarah berkat rakyatnya yang patriotik dan pantang menyerah. Peristiwa-peristiwa bersejarah tersebut oleh bangsa Indonesia diabadikan dalam bentuk tugu sebagai warisan untuk anak cucu agar tidak melupakan sejarah. Tugu adalah bangunan yang didirikan sebagai tanda untuk mengingat peristiwa penting, peristiwa bersejarah, atau untuk menghormati orang atau kelompok yang berjasa. Tugu tidak sekadar bangunan bernilai seni, tugu memiliki nilai sejarah yang tinggi. Ada beberapa tugu di Jakarta yang akan kita bahas, tetapi kali ini khusus Tugu Monas. Berikut asal-usul nama tugu di Jakarta yang dibangun untuk memperingati peristiwa penting pada masa lalu. Siapa yang tidak mengetahui Monas? Monumen nasional. Monas menjadi ciri khas Jakarta. Bila belum mengunjungi Monas, seakan belum pernah ke Jakarta. Monas sendiri berada di Jakarta Pusat. Namun, sejarah Monas ini belum diketahui banyak orang. Sejarah Monas dimulai setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950. Menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949, Presiden Soekarno mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan monumen nasional digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Frederick Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan komite, antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960, tetapi sekali lagi tak satu pun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Soekarno. Akan tetapi, Soekarno kurang menyukai rancangan itu, dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan tema seperti itu. Akan tetapi, rancangan yang diajukan Silaban terlalu luar biasa, sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih kondisi ekonomi saat itu cukup buruk. Silaban menolak rancangan bangunan yang lebih kecil dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik.
Soekarno kemudian meminta arsitek R.M. Sudarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Sudarsono memasukkan angka 17, 8, dan 45, melambangkan 17 Agustus 1945, memulai proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dalam rancangan monumen itu. Tugu peringatan nasional ini kemudian dibangun di areal seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Frederick Silaban dan R.M. Sudarsono, mulai dibangun tanggal 17 Agustus 1961. Pada tanggal 17 Agustus 1961, Monas diresmikan oleh Presiden Soekarno dan mulai dibuka umum sejak tanggal 12 Juli 1975. Sedangkan wilayah taman hutan kota di sekitar Monas dahulu dikenal dengan nama Lapangan Gambir. Kemudian sempat berubah nama beberapa kali menjadi Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan kemudian menjadi Taman Monas. Ukuran dan isi Monas. Monas dibangun setinggi 132 meter dan berbentuk lingga yoni. Seluruh bangunan ini dilapisi oleh marmer. Lidah api. Di bagian puncak terdapat cawan yang di atasnya terdapat lidah api dari perunggu yang tingginya 17 meter dan diameter 6 meter dengan berat 14,5 ton. Lidah api ini dilapisi emas seberat 45 kg. Lidah api Monas terdiri atas 77 bagian yang disatukan. Pelataran puncak. Pelataran puncak luasnya adalah 11 kali 11 meter. Untuk mencapai pelataran puncak, pengunjung bisa menggunakan lift dengan lama perjalanan sekitar 3 menit. Di sekeliling lift terdapat tangga darurat. Dari pelataran puncak Monas, pengunjung bisa melihat gedung-gedung pencakar langit di kota Jakarta. Bahkan jika udara cerah, pengunjung dapat melihat Gunung Salak di Jawa Barat maupun Laut Jawa dengan Kepulauan Seribu. Pelataran bawah. Pelataran bawah luasnya adalah 45 dikali 45 meter. Tinggi dari dasar Monas ke pelataran bawah yaitu 17 meter. Di bagian ini pengunjung dapat melihat Taman Monas yang merupakan hutan kota yang indah. Museum Sejarah Perjuangan Nasional. Di bagian bawah Monas terdapat sebuah ruangan yang luas yaitu Museum Nasional. Tingginya yaitu 8 meter. Museum ini menampilkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Luas dari museum ini adalah 80 dikali 80 meter. Pada keempat sisi museum terdapat 12 diorama jendela peragaan yang menampilkan sejarah Indonesia dari zaman kerajaan-kerajaan nenek moyang bangsa Indonesia hingga G30S PKI. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Nah, sekarang latihan soal mengenal asal-usul Tugu di Jakarta. Berikut soalnya. Soal terdiri dari 5 nomor saja. 1. Apa yang dimaksud Tugu? 2. Siapa yang merancang Tugu Monas? 3. Apa yang istimewa dari Monas? 4. Tanggal berapa Tugu Monas dibangun? 5. Apa latar belakang cerita Monas? Silakan kalian kerjakan sesuai pada video tersebut. Tetap semangat, jangan menyerah. Salam manjur, mantap dengan hasil jujur.